Judulnya Curahan Hati Murid Kelas Tahfiz 2. Bacanya harus sambil gini nih, curahan. Kita dengarkan puisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Faisal merasa senang bisa hadir di tengah adik-adikku yang ganteng, gagah, soleh, serta putri yang soleha. Mudah-mudahan kita bisa berbagi pengalaman menulis. Hal pertama yang ketika kita bayangkan tentang puisi ialah rasa cinta kita terhadap bahasa. Kenapa demikian? Kalau tidak ada bahasa di tahun 1920, negara ini tidak memiliki cita-cita. Bayangkan itu. Jadi bahasa itu diputuskan oleh sekelompok anak-anak yang masih berusia muda pada saat itu dan mengatakan kalau negara harus disatukan oleh satu bahasa. Nah, salah satu mencintai bahasa adalah dengan menulis puisi. Tapi menulis puisi itu, Pak, menulis puisi itu berlebihan deh, lebay segala macam. Tidak sebenarnya. Yang menjadikan puisi itu bisa ditulis atau kenapa kita bisa harus menulis puisi, bahwa puisi itu mendorong kita untuk lebih unik, lebih khusus, lebih jadi diri kita sendiri. Bayangkan kita bangun pagi-pagi, setiap orang rumahnya berbeda. Ketika kita buka pintu rumah kita, yang kita lihat itu semua berbeda-beda. Ada yang ketika buka pintu, ada yang melihat jalan perumahan, ada yang melihat tembok lagi, ada yang melihat jalan raya, ada yang melihat jembatan. Nah, tetapi mengapa ketika kita menulis puisi, misalkan puisi tentang bangun pagi, tetapi selalu sama? Nah, itu menjadi masalah. Padahal kasurnya berbeda, kamar tata letak berbeda, rumah kampungnya berbeda, suhu udaranya berbeda. Nah, puisi di sini mengajarkan kepada kita untuk lebih jujur, bukan berbohong. Hari ini kita hadir di sebuah ruangan, ada berapa lampu di atas kita? 1, 2, 3, 4, 5, 10. Yang di atas kita ya, 10 ya? 10, nah bayangin. Tetapi ketika kita mengatakan bahwa ada 10 cahaya menerangi di atas kepalaku, berbohong enggak? Enggak. Kalau saya katakan 10 warna terang akan memperlihatkan padaku wajah anak-anak masa depan, bohong enggak? Enggak lah. Kalau saya bilang ada 100 cahaya baru bohong. Nah, begitu. Boleh berdiri ya mungkin ya. Boleh materi mungkin ya. Jadi yang paling pertama kalau kita ingin menulis puisi, ada materinya refleksi menulis. Menulis itu adalah refleksi. Refleksi itu adalah
kalau kita bercermin misalnya, maka di dalam cermin itu akan nampak apa saja? Tampilan, pantulan. Fungsi kenapa ada pantulan di dalam cermin untuk apa coba? Melihat diriku terus, ngaca terus, ada yang berbeda. Berkaca karena apa? Karena ada sesuatu yang harus kita rapihkan. Harus ada yang kita cek. Harus ada yang kita anggap indah. Harus ada yang kita lihat lebih sopan. Sama. Bedanya di dalam puisi itu untuk kehidupan. Kalau di dalam kaca yang kita lakukan setiap pagi sehabis mandi untuk penampilan. Kalau untuk menulis, refleksi itu untuk kehidupan. Apakah kehidupan kita sejauh ini sudah benar? Apakah kehidupan kita sejauh ini sudah membahagiakan? Apakah sejauh ini kehidupan kita sudah membanggakan orang tua? Kita tidak bisa menjawabnya belum atau sudah kalau kita tidak refleksikan ke dalam tulisan. Puisi salah satunya. Makanya kalau kita kenal lagi misalnya puisi Chairil Anwar. Antara Kerawang dan Bekasi. Gimana puisi larik judulnya? Pertamanya. Aku yang terbaring antara Kerawang dan Bekasi. Apa? Tidak bisa berteriak merdeka dan angkat senjata. Karena pada saat itu Chairil menyaksikan atau Chairil menyerap sepanjang jalan banyak sekali korban kemerdekaan. Refleksinya adalah bahwa Chairil melihat, ingat loh, jadi Chairil sedang berkata kepada dirinya sendiri, "Hei Chairil, kalau kau sudah menjadi bagian dari orang-orang yang terbaring tanpa nyawa, kalian tidak bisa berteriak untuk mengungkapkan bahwa kalian harus merdeka, apalagi buat angkat senjata. Jadi kamu Chairil tidak ada jalan lain lagi, harus ikut berperang." Chairil mempertanyakan dalam puisinya ke dalam dirinya bahwa jika kamu tidak melakukan perjuangan, lebih baik kamu tidak berarti seperti mayat-mayat. Sementara mayat-mayat saja ingin berkata dan berteriak merdeka, masa di kau, elu yang masih hidup gak mau berjuang. Padahal itu hanya satu larik, dua larik. Nah, tapi Faisal puisinya terlalu berat kalau perang. Ya, kalau untuk usia kita biasanya puisinya seperti apa? Puisinya adalah yang berbicara tentang sekitar kita. Sepatu di luar berjajar dengan rapi misalnya. Ada buku yang terhampar di depan kita. Ada pulpen yang menunggu menulis kebaikan hari ini. Terus apa lagi?
ingin segera bermain bola basket, ingin segera makan nasi uduk atau nasi goreng, bubur. Nah, di dalam menulis itulah akhirnya kita bisa mengajak bicara diri kita sendiri. Ikhwan dan akhwatnya satu, mau dibacain. Hah? Puisi. Nah ini satu. Oke. Sini. Oke. Ada atau saya ada ya? Ada ya? Oh iya. Nanti semuanya insya Allah beberapa akan Bapak baca lagi dan akan dikasih saran. Nah, sebelum ke materi, Bapak bacakan karya Julia Restu. Julia Resta ya, maaf. Nah, judulnya Curahan Hati Murid Kelas Tahfiz 2. Bacanya harus sambil gini nih, curahan. Kita dengarkan puisinya. Kalau masih berisik Bapak nggak bakalan baca. Aku murid SMP Islam Al-Azhar. Murid biasa yang berharap jadi luar biasa. Siap lakukan apapun demi dapat yang kuinginkan. Apapun yang harus kuhadapi, ku siap melewatinya. Kehilangan teman, kehabisan waktu, sudah biasa. Kurang tidur demi menuntaskan hafalan, sudah rutinitas kami. Meski kurang istirahat, kami tetap semangat untuk menuntaskan hafalan. Semoga kuat sampai lulus. Tepuk tangan. Kasihin ke belakang ya. Kasihin ke belakang ya. Yang berikutnya karya M. Zafran. Muhammad Zafran. Aku takut salah. Oh ini bagus nih, ini bagus nih. Ini bagus nih, harus dengar. Judulnya Sahabat Sejati. Kecil-kecil, saatnya berseluncur, bergandengan dengan sahabat lain. Saat berseluncur ada sebuah jiwa yang paling menarik perhatian. Wah ini bagus nih. Tokoh ini sering bercanda. Dia suka meniru aksi sebuah benda. Seperti halnya sebuah benda yang bisa berubah bentuk. Namun tokoh ini kadang berapi. Dia terganggu oleh jiwa-jiwa. Itu seperti halnya lahar. Sahabat sejati ini jiwanya seperti air. Setelah terlepas dari lahar itu, dia sudah berjiwa air dingin. Suka bercerita kejadian aneh. Dia selalu menempel di sisiku. Bagus ini. Tepuk tangan untuk M. Zahran. Bantu Bapak ke belakang. Nah, dua contoh puisi itu menunjukkan kalau yang akhwat, dia memotret rutinitasnya. Kalau yang ikhwan, yang laki-laki, Bapak lihat, dia udah mulai mengetahui cara memainkan simbol. Misalnya
sahabat itu harus kadang marah-marah, menggebu-gebu seperti lahar, tapi kadang juga dia tiba-tiba bisa mendinginkan suasana. Dan ketika itu bisa lagi diajak bermain. Bagus. Berikutnya Bapak akan baca lagi masing-masing karyanya. Bapak komentari. Sebelumnya kita lihat kita materi yang keajaiban mengalami. Boleh diklik Kang. Jadi yang paling penting bahwa adalah kita itu mengalami suatu momen. Kita mengalami momen. Yang namanya momen itu apa? Momen itu adalah sesuatu yang terjadi 1 menit yang lalu, 1 jam yang lalu, 1 hari yang lalu, 1 tahun yang lalu. Nah, kenapa kita tidak bisa mengingat apa yang terjadi 1 menit yang lalu, 23 menit yang lalu, 24 jam yang lalu. Kita tidak bisa mengingat semuanya, anak-anak, adik-adikku, nggak bisa. Kenapa? Karena kita akan selalu mengingat 1 momen di antara 1 minggu atau di antara 1 bulan yang menurut kita memiliki arti. Misalnya aku selalu ingat saat pertama kali dibelikan sepatu oleh ayah. Aku selalu ingat pertama kali diajak mama ke 1 tempat. Aku selalu ingat diajak bla bla bla. Nah, makanya kita sebenarnya setiap hari disesaki. Di dalam kepala kita itu ada ingatan. Kalau Bapak bilang misalnya, kalian masih ingat rasanya jeruk? Ya kan? Ada juga yang masih ingat gimana pertama kali naik kendaraan dengan kecepatan tinggi. Naik pesawat. Ada yang masih ingat pertama kali mandi kalau jam 4 subuh. Misalnya, sangat dingin. Ya kan? Malam-malam juga kebetulan heaternya mati misalnya harus pakai air dingin. Nah, tetapi persoalannya kita tidak mau menuliskannya. Padahal harusnya yang kita tulis itu ialah apa yang pernah kita rasakan. Alhasil aktivitas kita atau kegiatan kita sebut dengan kata menghargai momen. Kita nggak pernah menghargai momen kita berangkat ke sekolah karena kita lakukan setiap hari. Kita nggak pernah menghargai momen menyuapkan nasi pertama kali ke dalam bibir kita. Kita anggap itu biasa. Kita nggak pernah merasa meninggalkan rumah adalah meninggalkan sesuatu yang berharga. Padahal itu adalah sumber dari refleksi kita. Berikutnya di next ke aja PPT-nya. Nah, tugas kita akhirnya adalah alami sesuatu seakan kita sedang menyalaminya dengan kata. Kalau kita sedang menyendok es krim, cep, pakai kata-kata. Sendok ini menusuk gunung es yang ada di depanku. Gunung es berwarna merah muda dengan rasa stroberi. Ketika kita misalnya pergi membuka pintu rumah, gejek, assalamualaikum. Rumah ini adalah surga yang tidak pernah bisa tergantikan.
selami dengan kata-kata. Setiap kita melakukan sesuatu. Tetapi bukan berarti hanya sekedar diucapkan. Karena kalau diucapkan nanti lucu aja gitu. Tiap kali ketemu orang, engkau adalah permata. Bukan yang begitu. Selami dengan kata-kata itu adalah ditulis. Makanya banyak penulis yang berhasil karena dia apa? Karena dia pintar mengingat atau kemana-mana membawa catatan. Melihat ada kendaraan lewat ditulis. Jam 7 pagi kendaraan berlalu begitu cepat di depan jalan sekolahan ini. Apakah mereka mengejar mimpi atau sia-sia belaka? Ditulis. Makanya ketika kita mengalami sesuatu, anggap kepala kita adalah magnet. Dua magnet. Kalau magnet pasti ada kutub utara sama. Kalau kutub utara ketemu kutub utara, nyambung nggak? Nggak. Nggak dong. Nah, kalau kutub utara ketemu kutub selatan, nyambung. Ibaratnya di kepala kita itu kutub utaranya adalah pengalaman, kutub selatannya adalah perasaan. Jadi gak boleh kita nulis perasaan ketemu perasaan. Atau pengalaman ketemu pengalaman. Tapi harus pengalaman ketemu perasaan. Kalau Bapak tanya, apa bedanya pengalaman sama perasaan? Yang dulu-dulu, perasaan? Masa perasaan yang sekarang? Yang sekarang juga bakal jadi pengalaman besok. Kalau kayak gitu, ya kan? Perasaan itu adalah hati. Perasaan itu kayak gini, kalau kita ditanya, kalian duduk di sini sebagian gimana? Perasaan membosankan. Nah itu kan perasaan. Kalau pengalamannya apa? Duduk di sini bagaimana? Yang dapat kita lihat? Dapat informasi. Duduk di atas karpet warna hijau. Bersama teman-teman, itu pengalaman. Nah, kalau perasaan seperti bosan, kesal, lapar, senang, bahagia, harus dituliskan bareng dengan pengalaman. Makanya, next, PPT-nya. Nah, makanya yang kemudian langkahnya adalah memikirkan ulang. Apa sih Pak memikirkan ulang? Pikirkan ulang itu adalah kita sering setiap hari memikirkan satu hal yang terus aja kita pikirin. Bisa tentang penampilan, bisa tentang hobi, makanan, itu minuman, itu yang harus ditulis. Benar nih Pak, memang benar. Yang harus kita tulis itu adalah yang setiap hari mengganggu pikiran kita. Pak, saya mah sukanya main games. Kenapa puisinya nggak isinya main games? Pak, saya mah sukanya basket. Kenapa puisinya nggak tentang basket? Sampai kita merasa sedang terus terjebak, mengulang-ulang, memikirkan kembali itu semua terjadi karena kita sedang mencoba menarik. Supaya apa? Supaya kita punya sudut pandang. Next. Nah, dan keberpihakan. Apaan sih Pak kesadaran? Kesadaran itu usaha kita memikirkan kembali akan dipengaruhi oleh referensi masa kini. Jadi ini apa ya? Kesadaran kita itu dipengaruhi sama apa yang kita dapatkan hari ini. Belajar, membaca, pandangan orang. Kemudian next.
Kalau ke awal kita bisa coba latihan. Ini kita simpan dulu. Saya minta. Ada yang latihannya. Bapak punya cara praktek, kita praktek. Ke squid, Nah, ini latihannya. Bapak punya 3 nih. Kalian siap-siap nih. Bapak punya 3. Yang pertama kata benda. Yang kedua, yang ketiga, kata keterangan apa aja? Kata keterangan waktu, kata keterangan tempat. Keterangan tempat, kalau keterangan alamatnya masuknya ya. Next. Nah, Bapak punya kata bendanya apa? Kata kerjanya? Kata keterangan waktu? Pagi. Bapak ubah menjadi puisi. Next. Aku membutuhkan sebuah gelas untuk minum air putih pagi ini. Ini puisi bukan? Bukan. Gimana caranya untuk jadi puisi? Next. Ku angkat gelas tempat minum, tapi bukan dahaga membuatku ragu, tapi pagi tanpamu yang masih hambarkan waktu. Nah, kita bakal coba dengan 3 kata itu, kita praktekkan, nanti kita periksa. Berikutnya. Nah, ini masih dari kata yang tadi. Sepagi ini aku gemetar memegang sebuah gelas yang isinya pilu. Tak ada yang mau meminum kesunyianku. Nah, kita coba praktek yang sederhana. Karena berikutnya next, ini bisa jadi panjang. Nah, terlepas nanti, jadi nanti kita nulisnya bisa sangat seperti tadi. Muhammad siapa? Jahran ya. Puisi Jafran. Jafran tuh puisinya simbolis. Nah, yang ini siapa tadi lupa. Nah, dia adalah bahasa yang lugas. Jadi setiap siswa itu berbeda-beda. Sambil Bapak periksa tugas-tugasnya, siapkan masing-masing kata bendanya 3, kata kerjanya 3, kata keterangannya 3 ditulis. Nggak boleh ada yang sama. Ada yang sama kena denda. Cek. Sambil yang puisinya dikumpulkan, Bapak juga mau baca biar ketahuan. Oke, siap. Bapak kasih waktu untuk kata benda 3, kata kerja 3, dan kata keterangannya 3. Cukup 2 menit cukup? Cukup. 5 menit deh ya. 10 menit. Karena jangan sama. Apa kata benda itu? Buku. Nah, yang Bapak sebutkan nggak boleh ditulis. Gordeng, terusin sebutin jangan. Jangan. Oke, makanya kata kerja apa? Lari misalnya nggak boleh berarti ditulis. Nggak usah berarti. Ya, ayo silakan ditulis 3 kata benda, 3 kata kerja, dan 3 kata keterangan. Boleh dibaliknya, di kertas sebaliknya. Nah, iya itu. Nah, ini Raihan nih. Raihan. Malam. Ada malam, kasur, tidur, sekolah, kelas, lelah, sekolah, aula, tersakiti. Nah, dalam ya, dalam. Tersakiti.
kata bendanya Rehan masih kurang. Misalnya sekolah di sini 2 kali. Harusnya misalnya ya, kata waktu malam, kata keterangan tempat sekolah, kata keterangan tempat kelas, atau juga aula. Nah, kata kerja tidur sama tersakiti. Ya, bakal semuanya tenang. Jadi perbaiki Rehan, bendanya kurang. Biar nanti kita bikinin puisi dari kata-kata kalian. Udah? 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 Sambil menunggu ada puisi yang bagus. Kak, nah ini. Coba, menjadi ayo. kiper sepak bola. Wow. Ini Bambang Bagus, karya Salman ya? Siapa ini, karya siapa? Ini bagus loh. Coba kita dengerin. Coba yuk disimak yuk teman-teman, disimak yuk. Menjadi kiper sepak bola bukanlah hal yang gampang. Memegang tanggung jawab besar. Berdiri di tengah gawang, melihat pemain datang untuk menjebol gawangku. Bola pun datang dengan sangat kencang. Aku pun melompat untuk menangkap bola itu. Dan aku melemparnya ke temanku. Temanku membawanya dan gol. Menjadi kiper tidak gampang. Harus berlatih keras. Jatuh bangun tidak peduli lelah, tidak peduli sakit. Tapi aku percaya proses. Tepuk tangan. Sahabat lama, karya siapa? Bilqis. Bagus. Hampa juga bagus, tadi udah baca. Nah, ini. Udah? Yang Raipado udah nih. Tengah malam, kata keterangannya tengah malam, rumah, lapangan. Kalau Bapak di sini punya kata benda, air, denger ini. Ponsel, piring, kata kerjanya adalah tidur, jalan, makan. Tantangannya silahkan pilih sama kalian, nanti Bapak contohin. Mau yang dipakai buat puisinya kata apa? Air, ponsel, piring. Pilih. Hah? Apa? Apa? Air. Air atau piring atau ponsel? Ponsel. Hah? Mau piring. Kata kerjanya mau tidur, jalan atau makan? Makan. Oke. Kata keterangannya mau tengah malam, rumah atau lapangan? Rumah. Jadi makan, rumah, kata bendanya apa nih? Ponsel, piring, apa air? Ponsel. Nah, jadi dalam menulis puisi, bayangin kita punya kata ponsel, makan, rumah. Kalimat yang bukan puisinya kita pasti bakal begini. Sambil melihat ponsel, kita makan di rumah. Itu kan bukan puisi. Ya kan? Itu bukan puisi. Jangan melihat memainkan ponsel ketika makan. Apalagi itu di rumah. Mamah bisa marah. Itu jadi kalimat biasa. Tetapi di dalam puisi adalah tiba-tiba tugasnya berubah. Ponsel itu untuk apa? Menghubungi. Ya kan? Makan fungsinya untuk kenyang, perut. Rumah fungsinya untuk teduh, singgah.
tiba-tiba fungsi itu digeser, diganti. Ponsel adalah tempat menyimpan namamu. Misalnya, makan tidak pernah misalnya membuat kita kenyang. Apalagi kita berbeda rumah misalnya. Nah, dalam puisi, fungsi itu bisa kita geser. Anak-anak, adik-adik, kenapa demikian? Karena puisi melihat kata itu memiliki kebebasan. Kalau di dunia nyata, ponsel itu tugasnya untuk mengirimi pesan saja, tetapi di dalam dunia imaji bisa tiba-tiba menjadi kotak sabun. Rumah bisa menjadi tiba-tiba adalah katakan penjara. Makan bisa tiba-tiba menjadi menunda maut misalnya. Nah, di dalam puisi seperti itu. Jadi Raifada ini udah bagus menurut saya. Ketika menulis karya puisinya, misalnya judulnya Cinta. Nah, melihat seseorang, pandangan pertama membuat aku menjadi jatuh cinta. Saat bertemu pertama kalinya, kamu telah menjadi cinta pertama. Saat itu kita berbicara, dia memperkenalkan dirinya dan dia bernama Agama. Dia menjadi cinta pertama. Saat dia menjadi cinta pertama, dia menjadi teman. Aku curhat padanya. Saat menjadi cinta pertama, maka kita akan beriman selamanya. Bagus ini, bagus ini, bagus. Ayo, sini saya bacain. Karyamu mana? Oh ini ya, yang ini. Yang ini. Nih. Yang mana? Oh ini. Namanya Kabita. Ratu. Ratu memilih, bagus nih kata bendanya. Panci, garpu, sendok. Harus karyanya sendiri yang diserahkan, jangan karya orang lain. Nggak boleh. Kata kerjanya bersepeda, berlari, minum, berjalan, bermain. Kata keterangannya sore, malam, kantor, sekolah. Menurut saya Kabita sama Kabita Ratu ini bagus, rapi. Dari kata-kata ini sebenarnya bisa jadi puisi yang kedepannya bisa sangat liar atau berkembang. Garpu bersepeda misalnya, itu kan boleh. Atau panci berlarian semalam di rumah karena misalnya. Atau sendok berjalan dan bermain ke sekolah di dalam kotak makanku. Ia piknik misalnya. Kita baca puisinya Kabita. Rindu terhalang pandemi. Waduh. Aku rindu bertemu dengan sahabatku. Aku rindu bermain dengan sahabatku. Tapi pandemi belum selesai. Aku rindu bepergian dengan sahabatku. Aku rindu berkumpul dengan sahabatku. Aku rindu
Kini pandemi telah usai. Jadi aku bisa berkumpul dengan sahabatku. Tertawa bersama, bersedih bersama, bersenang-senang bersama. Dan sekarang aku bisa merasa bangga kembali dengan sahabatku. Tepuk tangan untuk Kabita. Sebelum ke diskusi, ada lagi yang mau dibacakan? Udah, sepak bola. Karya. Jangan, harus karya sendiri. Harus karya sendiri. Karya siapa? Ya, bagus. Karya sendiri. Harus karya sendiri. Karya sendiri bukan? Ah, ini karya sendiri. Mau yang di sana. Nah, ini bagus ini. Mana? Ini bagus. Judulnya Cimol. Cimol. Naurah Mirabel. Cimol. Aku senang sekali ketika aku membeli cimol di kantin. Semua orang menatapku hingga kucing-kucing mengeong meminta makan. Ketika aku sampai kelas, aku dikelilingi oleh teman-temanku karena wangi dari cimol ini. Aku senang sekali saat cimol itu mengisi perutku yang sedang lapar. Sampai akhirnya cimol itu menjadi makanan favorit semua orang. Oh, ini bagus. Tepuk tangan untuk Naura. Ini namanya siapa ya? Tulisannya agak-agak menyakiti mata. Siapa sih kalian? Daras ya? Oh. Curahan hati. Hidup itu bukanlah titik sebab. Wah, ini bukannya Bapak gak mau baca ya? Gimana? Merayakan ya? Merayakan untuk ini puisi siapa? Daras Tetot. Keburu Tetot. Nanti dibacainnya. Tulisanmu bagus. Curahan hati tentang perasaanku. Ini karya Adli. Di balik pertemanan kita, ada rasa yang kusimpan kepadamu. Waduh. Sudah lama aku memendam rasa ini. Ingin ku berkata kepadamu. Tapi diri ini tak mampu menyatakannya kepadamu. Ku tak ingin pertemanan kita usai. Cuma karena ku mengungkapkannya. Tanpamu di sekolah aku terasa tidak semangat. Kau penyemangatku di sekolah. Dengan hadirnya dirimu aku terasa semangat. Tanpa kau sadari, diam-diam ku memerhatikanmu dari jarak yang jauh. Melihat mukamu yang begitu mempesona. Karya Adlia. Berikutnya. Ini nih, bagus. Ayahku tersayang, curahan hati Akila. Ayahku tersayang, sangat beruntung aku memilikimu. Kau bagaikan matahari yang selalu menyinari hatiku. Di saat ku sedih, selalu ada sosok engkau yang selalu menemani. Betapa rindunya hati ini. Ini bagus ini. Melihat engkau yang bekerja keras di kota sana, sungguh membuat hatiku sedih. Betapa rindunya aku dengan sosok sepertimu, tidak pernah mengeluh setiap saat.
selalu bersemangat tiap harinya, menghadapi harinya dengan senyuman yang hangat. Kata bendanya bagus nih, kacamata, jaket, sepatu, kata kerjanya memakai, melipat, ini bagus nih. Akila bagus nih, melangkah, kata keterangannya setiap hari malam sekolah. Masya Allah luar biasa ya, hari ini kita mendapatkan ilmu tentang puisi. Kreativitas itu mahal harganya. Dan tadi menulis puisi harus melibatkan perasaan dan juga pengalaman. Kebetulan tema puisinya Kak, curahan hati Kak. Karena nanti insya Allah akan dijadikan antologi puisi karya kelas 7 dan kelas 8. Begitu, jadi tadi ada yang tentang Cimol, tentang bapaknya, tentang kiper segala macam karena memang curahan hati mereka. Terima kasih banyak Kak Faiza telah mendampingi kami dalam membuat puisi. Doakan kelas 7 dan 8 nantinya akan menjadi para penulis hebat ya teman-teman ya. Insya Allah ya salah satu di antara kalian atau salah banyak di antara kalian akan menjadi penulis terkenal yang nanti akan membuat sebuah karya.